Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Juliani dengan NIM 418250100020 akan mempresentasikan hasil jawaban UAS statistik dan probabilitas dengan dosen pengampu Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Soal P1 yaitu tentang statistik non-parametrik. Jadi di sini P1 itu kita harus mencari 10 jurnal yang lebih dari tahun 2020 tentang uji-uji apa saja yang berkaitan dengan statistik non-parametrik. Jadi di sini kita harus mencari penulis dan tahunnya, judul artikelnya, tujuan, metode, objek, hasil, kelebihan, dan keterbatasan. Yang pertama di sini ada Selpiade, Fatur Rahmani M, Susilawati M, Pratiwi N, dan Purnami R tahun 2024. Jurnal Exbar, Vol 1, nomor 2, Unif Hamzan Wadi. Judul artikelnya yaitu penerapan uji Mann-Whitney dalam perbandingan prestasi akademik mahasiswa statistika Universitas Hamzanwadi angkatan 2024 dan 2023. Tujuan penelitiannya itu bandingkan IPK mahasiswa angkatan 2022 versus 2023. Metode atau algoritmanya menggunakan uji Mann-Whitney. Objek penelitiannya yaitu 20 mahasiswa statistika. Hasil penelitiannya itu tidak ada perbedaan signifikan, atau P sama dengan 1 lebih besar 0,05. Kelebihannya yaitu cocok sampel kecil, data non-normal. Selanjutnya keterbatasannya itu sampel kecil hanya satu prodi. Yang kedua itu ada Fatimah F tahun 2023, Biocons, Jurnal Biologi dan Konservasi. Jadi di sini judul artikelnya Studi komparatif hasil belajar IPA siswa kelas 8 pada materi sistem pencernaan dengan uji Kruskal-Wallis. Penelitiannya bandingkan hasil, tujuannya itu bandingkan hasil belajar IPA antar kelas. Metode atau algoritmanya yaitu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Objek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 SMP. Hasilnya yaitu terdapat perbedaan hasil belajar antar kelompok kelas. Kelebihannya yaitu bisa banding lebih besar 2 kelompok sekaligus. Keterbatasannya yaitu perlu uji lanjut atau post-hoc. Selanjutnya yang ketiga, penulis dan tahunnya yaitu Mayanti SI, Dwi Purwarni O, Trisna LE, Anggraini W tahun 2023, Science Math, Jurnal MIPA Sains Terapan. Judul artikelnya yaitu Implementasi Wilcoxon-Sign Rank Test univariat dan multivariat untuk menguji perbedaan derajat nyeri pasien endometriosis sebelum dan sesudah tindakan operasi. Tujuannya itu bandingkan derajat nyeri sebelum sampai sesudah operasi endometriosis. Metode atau algoritmanya itu Wilcoxon-Sign Rank menggunakan univariat dan multivariat. Objeknya yaitu 62 pasien endometriosis Rumah Sakit Ibu dan Anak Palembang. Hasilnya yaitu nyeri menurun signifikan pasca operasi. Jadi T bintang sama dengan 35,346 itu lebih besar dibanding X kuadrat sama dengan 18,307. Kelebihannya yaitu analisis univariat dan multivariat sekaligus. Keterbatasannya data satu rumah sakit rawan bias self-report. Selanjutnya masih soal P1 yaitu nomor 4, jurnal keempat. Di sini ada penulis dan tahunnya, ada Rozi F, Irma, dan Maudia D. Tahun 2020. Multi Proximity, Jurnal Statistika Universitas Jambi. Judul artikelnya yaitu analisis perubahan inflasi beberapa kota besar di Indonesia dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Tujuan penelitiannya yaitu analisis perubahan inflasi kota besar Sumatera. Metode atau algoritmanya yaitu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Objek penelitiannya yaitu
data inflasi bulanan atau BPS. Jadi datanya itu dari BPS. Hasil penelitiannya itu tidak ada perbedaan signifikan antar kota. Jadi bisa disimpulkan P lebih besar dari 0,05. Kelebihannya itu data resmi dari BPS. Keterbatasannya itu periode data pendek, yaitu hanya selama 4 bulan saja. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu Indra Setianingsih A, Haryanto IA, dan Divayo PA tahun 2024 tentang Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology. Judul artikelnya itu Analisis Kruskal-Wallis untuk mengetahui kemampuan literasi siswa SMP Miftahur Rahman Gresik berdasarkan asesmen kompetensi minimum. Tujuan penelitiannya yaitu analisis kemampuan literasi siswa berdasarkan AKM. Metode atau algoritmanya yaitu Kruskal-Wallis dan Bonferroni. Jadi untuk mengukur jurnal itu, metode yang digunakan adalah Kruskal-Wallis plus dan Bonferroni. Objek penelitiannya yaitu siswa kelas 8 SMP Miftahur Rahman Gresik. Hasil penelitiannya yaitu ada perbedaan literasi antar siswa. Ada perbedaan literasi antar sesi, yaitu 57,5 versus 69,0 versus 67,0. Nah, di sini ada kelebihannya yaitu dilengkapi uji lanjut untuk detail perbedaannya. Jadi kelebihannya itu bisa menguji lebih lanjut. Nah, keterbatasannya itu sampelnya hanya satu sekolah saja, yaitu SMP Miftahur Rahman Gresik. Selanjutnya yang keenam itu ada Hanifah. Penulis dan tokohnya itu ada Hanifah A, Sepia N, Saputrika, Rohelis E, dan Anggraini L tahun 2024. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Judul artikelnya itu hubungan analisis korelasi non-parametrik dalam lama penggunaan aplikasi TikTok mahasiswa dengan tingkat produktivitas akademik mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuannya itu hubungan lama pemakaian TikTok dan produktivitas akademik. Metode atau algoritmanya itu korelasi Spearman dan Tau Kendall. Objek penelitiannya itu mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitiannya itu ada hubungan, terus ada arah pengaruh, belum sepenuhnya itu jelas. Terus kelebihannya itu dua metode korelasi sebagai pembanding. Keterbatasannya itu data self-report, rawan bias persepsi. Selanjutnya yaitu nomor 7 ada penulis dan tokohnya itu Prayoga TS dan kawan-kawan tahun 2024 Vol 4 nomor 2 Universitas Islam Bandung. Judul artikelnya itu korelasi Ryan-Spearman pada hubungan beberapa variabel PDRB pengeluaran di Indonesia tahun 2023. Tujuan penelitiannya yaitu hubungan antar variabel PDRB pengeluaran provinsi. Metode atau algoritmanya itu korelasi Ryan-Spearman. Objeknya yaitu data PDRB 34 provinsi berdasarkan data dari BPS tahun 2023. Hasil penelitiannya yaitu korelasi tingkat sedang antar beberapa variabel. Kelebihannya yaitu cakupan nasional data sekunder resmi. Keterbatasannya yaitu hanya hubungan monotonik, bukan kausalitas. Selanjutnya yang ke-8 itu ada
Fadila Tunisha F dan kawan-kawan tahun 2024 IJEDR Vol 2 nomor 1 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Judul artikelnya itu penggunaan uji Wilson Side Rank Test untuk menganalisis pengaruh tingkat motivasi belajar sebelum dan sesudah diterima di universitas. Tujuannya itu beda motivasi belajar sebelum sampai sesudah diterima kuliah. Metode atau algoritmanya yaitu uji Wilson Side Rank Test. Objeknya yaitu mahasiswa baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitiannya yaitu ada perbedaan signifikan, yakni Z sama dengan min 4,16. Kelebihannya yaitu cocok, desain, pretest sampai post-test. Keterbatasannya itu tidak ukur besar efek. Kesembilan, penulis dan tahunnya yaitu ada Widiana DR, Syafiuddin, Sriwijaya I, Aju IR, Praharsi Y, dan Noviana Reniti E. Tahun 2025, yakni Jurnal Teknologi Maritim. Judul artikelnya itu penerapan uji Wilson Side Rank Test untuk menganalisis perbedaan nilai tes sebelum dan setelah pelatihan digital marketing. Tujuan penelitiannya yaitu evaluasi efektivitas pelatihan digital marketing. Metode atau algoritmanya yaitu uji Wilson Side Rank Test. Objek penelitiannya itu 25 ibu rumah tangga PAUD Tunas Mulia Surabaya. Hasil penelitiannya yaitu naik deskriptif 5,1%, tapi P lebih besar dari 0,05 itu tidak signifikan. Kelebihannya yaitu gabung uji normalitas plus non-parametrik. Keterbatasannya itu sampel kecil, hanya satu komunitas. Yang ke-10 ada Irawan J, Rizkyani AN, Fauzan RA, Ramadhani AJ, dan Mutia tahun 2023, yaitu JTPIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Judul artikelnya yaitu analisis hubungan asosiasi antara indeks prestasi kumulatif atau IPK dengan kegiatan organisasi mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuannya yaitu hubungan IPK dan keikutsertaan organisasi mahasiswa. Metode atau algoritmanya yaitu uji C-square atau uji kebebasan. Objek penelitiannya yaitu 50 mahasiswa aktif Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitiannya itu tidak ada hubungan signifikan. X kuadrat sama dengan 1,19 lebih kecil dari 3,841. Kelebihannya yaitu perhitungan manual dijelaskan lengkap. Keterbatasannya yaitu sampelnya kecil, set tabel kontingensi itu bernilai 0. Untuk selanjutnya yaitu P2 tentang uji binomial dengan soal sebagai berikut. Nah, diketahui dari soal kita dapat tulis, kita pilih N-nya itu ada 15. Nah, untuk alfanya itu 0,05, X-nya itu 3, P0 itu 0,30. Nah, dapat dari mana 0,30? Dapat dari soal yaitu 30%. Jadi kita ubah menjadi desimal yaitu P0 nya ada 0,30. Nah, terus kita cari Q0. Q0 itu rumusnya 1 dikurang P0 sama dengan 1
1 kurang 0,30 itu ada di 0,70. Jadi nolnya itu 0,70. Nah, kita udah mencari diketahuinya. Yang selanjutnya kita ada langkah-langkah di dalam uji binomial. Itu terdapat langkah-langkah untuk menjawab. Nah, kita tulis di sini langkah-langkah. Nah, kita tulis langkah-langkahnya untuk menjawabnya. Yang pertama yaitu menentukan jenis pengujian. Nah, dari soal itu tentang proporsi efek samping. Jadi yang pertama itu menentukan jenis pengujian. Nah, kita tulis itu karena soal menanyakan apakah proporsi efek samping berbeda dari klaim produsen, maka menggunakan uji dua pihak. Nah, menentukan jenis pengujian karena soal menanyakan apakah proporsi efek samping berbeda dari klaim produsen, maka menggunakan uji dua pihak. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu merumuskan H0 dan HA. Untuk H0-nya itu P sama dengan 0,30. Dapat dari sini 0,30. Jadi H0 P sama dengan 0,30 yaitu proporsi yang mengalami efek samping sama dengan klaim produsen. Yaitu 30%. Nah, untuk HA-nya itu kita tulis HA P-nya tidak sama dengan 0,30. Jadi proporsi pasien yang mengalami efek samping berbeda dengan klaim produsen. Nah, jadi H0-nya itu P sama dengan 0,30, sedangkan HA yaitu P tidak sama dengan 0,30. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan tingkat signifikansi. 3 yaitu
menentukan tingkat signifikansi jadi tingkat signifikansi atau taraf nyata yang digunakan adalah 0,05. Jadi dapat dari mana 0,5? Itu dapat dari alfa. 0,5 dapat dari soalnya alfa sama dengan 0,05. Jadi tingkat signifikansinya itu menggunakan 0,05. Yang keempat yaitu menghitung nilai Px. Menghitung nilai Px dari soal diketahui. Kita tulis lagi diketahuinya yaitu di bawah sini n-nya 15, alfanya 0,05, x-nya 3, P0-nya 0,30. Jadi kita dapat menghitung nilai Px segini. Nanti kita akan menggunakan rumus binomialnya. Nilai Px itu diperoleh dengan rumus. Di rumusnya itu adalah kita tulis Px sama dengan x sigma I sama dengan 0. Setelah itu nx terus sebelahnya yaitu px p pangkat x terus habis itu q pangkat n min x. Nah dengan nx sama dengan ncx sama dengan n faktorial per n min x faktorial dikali x faktorial. Nah seperti ini rumusnya. Ini lanjutan dari nomor 4 ini ke sini, yaitu setelah dilakukan perhitungan diperoleh nilai Px. Jadi kita harus menghitung dulu. Jadi ini kita kosongin, nanti kita akan hitung, lalu nanti kita akan isi berapa nilainya. Nah selanjutnya tahap atau langkah yang kelima yaitu menentukan kriteria pengujian, yaitu penerimaan atau penolakan hipotesis. Nah, yang kelima tadi kan menentukan kriteria pengujian atau penerimaan atau penolakan dari hipotesisnya. Kriteria pengujiannya yaitu, ini udah kita tulis, uji dua pihak yaitu tolak H0 jika 2px itu lebih besar sama dengan alfa dan px misalnya px berapa ini kita belum tulis karena kita belum hitung, jadi nanti kita akan tulis setelah kita hitung. Sehingga 2px sama dengan 2 kali berapa, jadi nanti hasilnya dikali sama ini, hasilnya sama dengan berapa, lalu sementara itu 2px sama dengan berapa, ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, sehingga H0 diterima atau ditolak atau bagaimana, nanti kita hitung. Nah yang pertama karena
kita harus menghitung dulu. Jadi di sini kita menggunakan P0, P1, P2, dan P3 yang akan kita hitung. Jadi untuk P0 kita tulis di sini untuk P0, jadi Px kita tulis rumusnya masih Px sama dengan X sigma I sama dengan 0 N X P pangkat X 1 dikurang P N pangkat N min X. Jadi P0 X nya itu 15. Jadi X nya itu 0, maksudnya X nya itu 0. Jadi P0 ini, jadi P0 sama dengan sigma, ini X nya itu 15 sigma I sama dengan 0, N nya itu 15, X nya itu 0, ini P nya itu tadi 0,3, kita pakai 0,3, X nya itu 0, di situ 1 dikurang 0,3 pangkat 15 itu 0, gini, kayak gini. Nah, selanjutnya kita hitung lagi P0 sama dengan 15 sigma I sama dengan 0. Ini bisa langsung aja kita tulis 15. Ini bisa langsung aja tulis 15, nanti langsung dikali. Nah, 0 pangkat 0,3 pangkat 0 itu kan 1. Nah, disitu dikali 1 kurang 0,3 itu 0,7. 15 kurang 0 itu kan 15. 0,47 yang dibuatin. Dia untuk angka 5 ke atas, kita buatin ke atas. Nah, ini diperoleh dari sini. Terus rumusnya sama dengan X sigma I sama dengan, nah karena udah berubah jadi P nya itu 1, jadi I nya kita ganti 1 plus NX PX 1 min P N min X. Nah, selanjutnya kita masukkan P1 sama kayak ini, X nya itu masih 15, sigma I sama dengan 1, 15 1, ini P-nya 0,3, pangkatnya juga jadi berubah, yaitu jadi pangkatnya itu berubah jadi 1, jadi 0,3 pangkat 1, jadi 1 dikurang 0,3 N min X, berarti 15 dikurang 1, karena udah P1 jadi semuanya 1. Selanjutnya sama kayak ini kita masukkan P1 16. Nah, untuk tadi P0 itu kita lanjutin dulu ini karena ini masih bisa. Jadi 15 C0 sama dengan 15 faktorial dibagi 15 faktorial dikali 0 faktorial sama dengan 1. Nah, ini baru selesai sampai sini. Yang penting ini kita lanjutin P1 sama dengan ini sama 15 dikali 0,3 ini dikali, nah 15 dikurang 1 itu 14, jadi 0,7 pangkat 14. Kita gunain kalkulator. Nah, 0,7 pangkat 14 itu ada di
0,0223007. Nah, selanjutnya kita kalikan, jadi P1 sama dengan 4,5 kali 0,006782,307,5 dikali 0,006782,307, yaitu hasilnya 0,0305200. 15 ini pertama dari sini. Nah, jadi hasilnya seri sama dengan n cx sama dengan n faktorial dibagi n min x faktorial dikali x faktorial. 15 2 sama dengan 15 C2 n nya 15 faktorial per 15 dikurang 2 faktorial dikali x nya itu 2 faktorial, jadi 15 sama dengan 15 C2 sama dengan ini 15 faktorial dibagi 15 kurang 2 itu 13 faktorial dikali ini faktorial, jadi sama dengan 105. 8 dengan 12 kita hitung 12,285 dikali 0,01384122872 sama dengan 0,1700402 NCX sama dengan 15 faktorial. Kita masukin rumusnya dulu. N faktorial bagi N min X faktorial dikali X faktorial. Dan selanjutnya min 15 min 3 sama 15 C 3 sama 15 faktorial bagi 15 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, selanjutnya 15 C3 sama dengan 15 faktorial dibagi 15 kurang 3 12 faktorial dikali 3 sama ya, sama yang sebelah sana dikali 3 faktorial. Nah, cara ngitungnya itu sama, ini langsung aja 455 itu plus P2 plus P3 dan ini hasilnya, jadi P0 hasilnya segini, hasilnya 0,004746 ditambah P1 nya hasilnya 0,0305200 ditambah P2 nya yaitu 0,0915601 ditambah P3 nya itu 0,17402. Nah, hasilnya yaitu 0 setelah dijumlahkan yaitu 0,2968. Nah, bisa kita buatin itu jadi 0,2969. X-nya 0,2969. 0,2969. Nah, sehingga 2px sama dengan 2 dikali 0,2969 sama dengan, kita hitung pakai kalkulator, 2 dikali 0,29 hasilnya 0,593.
0,5938. Ini sementara itu 2px sama dengan 0,5938. Jadi artinya 0,938 ini dia tandanya lebih besar lebih besar dibanding alfanya yaitu 0,05, sehingga H0 gagal ditolak. Sehingga 0 gagal ditolak. Yang berarti H0 diterima. Jadi H0 nya diterima. Ini karena H0 ini lebih besar daripada alfanya 0,05. Jadi kesimpulan dari P2 tentang uji binomial yaitu berdasarkan langkah 5 atau H0 diterima, maka kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 0,05 tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa proporsi pasien yang mengalami efek samping ringan berbeda secara nyata dari produsen. Nah, selanjutnya yaitu soal P3. P3 itu tentang ujian dengan soal sebagai berikut. Nah, jadi diketahui ada pelanggan sebanyak 15 orang pelanggan, terus metode pembayarannya ada T itu tunai, K itu menggunakan kartu. Kita tentukan yaitu yang pertama menentukan hipotesis yang akan diuji. Jadi hipotesisnya itu ada H0 dan H1. Jadi untuk H0 itu metode pembayaran secara acak atau random. Nah, yang H1-nya urutan metode pembayaran tidak secara acak. Nah, kita sudah menentukan H0 yaitu urutan metode pembayaran secara acak atau random, dan H1-nya urutan metode pembayaran tidak secara acak. Nah, untuk statistik ujinya itu R
Jadi statistik ujinya itu R, daerah kritisnya itu menggunakan uji tabel beruntun. Tadi alfanya itu diketahui bahwa 0,05. Jadi kita tulis alfa sama dengan 0,05. Dan selanjutnya yaitu N1. N1 itu T. Nah, kita hitung N1-nya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N2 itu K. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus N totalnya itu ada 15. Nah, jadi kita menggunakan uji dua sisi. Ini tadi menggunakan dua sisi, maka kita akan bikin dua sisi, yaitu ini tidak random. Itu ada sebelah kiri itu ada RB, sebelah kanan itu ada RA, di tengah-tengahnya itu random. Jadi yang sebelah kiri itu RB dan posisinya itu lebih kecil, jadi tandanya lebih kecil. RB kurung, terus ini kita bikin garis ini untuk menentukan dia random atau tidak random. Dan selanjutnya ini P, ini yang kanan itu RA, dia lebih besar. Nah, ini kita garis putus-putus. Nah, karena tadi uji dua sisi dengan alfa 0,05, maka masing-masing 2,5% dan 2,5%. Jadi kita tulis di sini aja di atas 2,5%. Di sini juga sama 2,5%. Seperti ini. Tabel khusus untuk uji runtun, di situ ada batas atas dan batas bawahnya. Jadi di sini kita tulis R sama dengan RB itu 4. Untuk yang bawahnya itu 4. Nah, kalau yang untuk yang atas R sama dengan RA sama dengan 13. Nah, ini dari mana diperoleh 4 sama 13? Ini dapat dari tabel yang khusus untuk uji runtun. Di situ ada batas atas dan batas bawah. Jadi kita bisa lihat dari tabel itu dengan tabel sebagai berikut ini. Jadi kita bisa lihat 4 itu untuk yang bawah dan 13 itu untuk yang atas. Tekan statistik uji pengamatan atau hitung. Nah, menggunakan R sama dengan R bintang sama dengan 10. Nah, 10 itu dapat dari mana? 10 itu dapat dari tadi kan di soal ada tabelnya ya kayak gini, yaitu ada T ada K. Nah, jadi kita hitungnya kayak gini. Ini jadi 1, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi statistik uji pengamatan atau hitungnya yaitu ada 10. Jadi yang keempat itu kita menentukan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu karena kita titik di sini, karena R bintang sama dengan 10 ada di antara batas bawah
daerah kritis runtun dan batas atas tidak cukup bukti untuk menolak nol yang berarti urutan metode pembayaran terjadi secara acak atau random. Nah, jadi kesimpulannya yaitu karena R bintang 910 ada di antara batas bawah daerah kritis runtun dan batas atas, maka tidak cukup bukti untuk menolak H0 yang berarti urutan metode pembayaran terjadi secara acak atau random. Jadi, selanjutnya yang soal P4 yaitu tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi di sini ada soal sebagai berikut. Nah, soal itu tentang skor ujian. Terdapat 10 data mahasiswa dan beserta skornya yang beragam. Nah, kita urutin setelah itu dari terkecil sampai terbesar itu ada di 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, dan 82. Jadi I-nya atau totalnya kan ada 10, jadi I itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, datanya itu kita sebut YI. Jadi kita bikin langkah pertama, yaitu kita bikin dari datanya itu kita udah urutin, terus kita bikin tabel yang berisi YI, terus YI kuadrat, ZI, terus FYI, I per N, I dikurang 1 per N, FYI dikurang 1, FYI dikurang I min 1 per N, terus ada I per N dikurang FYI. Jadi kita hitung dulu 68 dikali 68 itu ada 4624. Lanjutnya 70 dikali 70 4900. 72 kali 72 5184. 73 kali 73 5329. 74 kali 74 5476. 75 kali 75 4625. 76 kali 76 5776. 78 kali 78 6084. 80 6400. 82 kali 82 6724. Nah, setelah udah kita komplatin semua, kita jumlahin dari sini. 4624 ditambah 4900 ditambah 5184 ditambah 5219 tambah 456 tambah 5625 ditambah 5776 ditambah 5625
6.084 ditambah 6.400 tambah 6.724 sama dengan 56.122 ini hasil sigma y kuadrat itu 56.122. Nah, untuk sigma y itu kita hitung totalnya berapa? 68 ditambah 70 tambah 72 tambah 73 tambah 74 80 plus 82 hasilnya itu 74,8 hasilnya 748. Jadi total itu ada di 748. Nah, karena diketahui di soal itu sudah diketahui kalau rata-ratanya itu 75 dan simpangan bakunya itu 5, jadi ini kita pakai yang di soal yaitu jadi 75. Oke, nah ini kita bagi dulu jadi 748 kita bagi 10 itu 74,8 terus kita pakai yang 75 dari soal. Nah, jadi kita pakai sigma y nya itu 75. Nah, untuk z i nya itu kita akan hitung buat ngisi tabel berikut. Yang kedua itu nilai z i masing-masing. Nah, tadi ini cara menghitungnya bisa seperti ini. Jadi y bar sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 pada di 748 kita bagi 10 74,8, tapi karena dari soalnya udah ketahui 75 jadi kita tulis 75. Ini juga sama, ini untuk menghitung y kuadrat sama hasilnya 56122. Terus kita mencari s, tapi karena s yang sudah diketahui dari soal yaitu 5, jadi ini cara menghitungnya aja seperti ini. Kita masukin n 10, sigma y kuadratnya 56122 dikurang sigma y 748 kita kuadratin, n nya 10 dikurang 1, jadi 10 dikali 9 itu 90, ini hasilnya 56120 dikurang 559504, jadi 56120 dikurang 559,504 dibagi 90. 19,26. Jadi S nya itu S kuadrat sama dengan 19,06, terus S nya itu kita akarin, berarti akar dari 19,06. Nah, jadi X kuadrat itu kan 19,06. Nah, jadi kita cari akarnya itu jadi dapat 4,36. Nah, karena udah diketahui dari soal 5, jadi kita tulis ini 5 dari soal. Itu nilai FVI pada tabel. Jadi tabelnya itu nanti seperti ini. Nah, jadi tabelnya itu kita cari. Tabelnya itu ada yang plus, ada yang minus. Nah, jadi kita harus menghitung dulu si nilai ZI-nya. Nah, kalau nilai ZI-nya min 1,40 itu FVI-nya itu dapatnya 0,0808, dapat diperoleh dari tabel. Dan sampai ZI-nya itu min 1,00 itu dapat FVI-nya 0,1587.
Nah selanjutnya keempat itu hitung nilai I per N. I per N yang pertama itu I-nya itu 1 bagi N-nya itu kan ada 10. Jadi 1 bagi 10 itu 0,1. Terus yang kedua I per N sama dengan 2 yang sekarang bagi 10 itu 0,2. Selanjutnya I per N sama dengan 3 bagi 10 itu 0,3. Selanjutnya keempat itu I per N sama dengan 4 per 10 itu 0,4. Selanjutnya I per N sama dengan 5 per 10 itu 0,5. I per N sama dengan 6 per 10 0,6. I per N sama dengan 7 per 10 0,7. I per N sama dengan 8 per 10 0,8. Terus I per N sama dengan 9 per 10 0,9. Selanjutnya I per N sama dengan 10 bagi 10 itu 1 jadi 1,0. Nah selanjutnya kita isi di sini I per N nya jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0. Nah, itu nilai Z. Jadi nilai Z itu rumusnya YI min Y bar dibagi S. Jadi pertama yang kita hitung, yang pertama itu Z1. Y-nya kita langsung masukin aja. Y-nya itu 68 dikurang 75 dibagi 5 sama dengan 68 dikurang 75 7 bagi 5. Min 1,4 plus Z2 itu ada 70 kurang 75 5 bagi 5 1,0. Selanjutnya Z3 itu ada 72 kurang 75 bagi 5 berarti ini 3 bagi 5 ini 3 bagi 5 min 0,6. Selanjutnya Z4 itu ada di 73 kurang 75 per 5 min 2 dibagi 5 sama dengan min 0,4. Selanjutnya Z5 itu 74 kurang 75 bagi 5 ini min 1 bagi 5. Min 0,2. Terus Z6 itu ada 75 kurang 75 bagi 5 0 bagi 5 itu 0,0. Z7 itu ada di 76 kurang 75 bagi 5 1 bagi 5 ke 0,2. Z8 itu ada di 78 kurang 75 dibagi 5 itu ada di 3 bagi 5 itu 0,6. Nah selanjutnya Z9 yaitu 80 dikurang 75 dibagi 5 bagi 5 5 bagi 5 itu 1,0.
Z10 yaitu 82 kurang 75 bagi 5. 82 kurang 75 itu 7 bagi 5 itu 1,4. Ya ini 1,4. Ini 1,4. Nah kita bisa tambahin 0 di belakang, jadi 1,40 itu 1,00 sampai seterusnya. Ini kita masukkan ke sini, itu udah kita hitung. Yang pertama itu min 1,40. Yang kedua itu ada 1,00. Nah, jadi udah kita masukin. Nah, untuk selanjutnya ini udah kita isi EV-nya itu diperoleh dari tabel. Jadi kita lihat di sini 1,40. Jadi tabelnya kita pakai yang minus sesuai, kalau positif, kalau negatif. Nah, hasilnya ini segini. Terus habis itu selanjutnya sampai 1,40 itu dapat dari mana? Karena lihat sesuai kolom dari tabelnya. Jadi ada 0,0, terus juga kalau paling bawah itu minus, kalau yang ke atas itu plus. Yang kelima itu hitung nilai I-1/n. Jadi I-1/n itu I-nya kita hitung dari mulai kelas 1 itu dikurang 1 per 10, 0 per 10 terus 0,0 terus I-1/n itu 2 kurang 1 per 10 kurang 1 3 ini n 3 minus 1 per 10 itu 2 per 10 0,2 terus ini minus 1 per n 4 minus 1 per 10 itu 3 per 10 0,3. Selanjutnya I minus 1 per n dikurang 1 per 4 per 10 0,4. I minus 1 per n sama dengan 6 minus 1 per 10 5 per 10 itu 0,5. I minus 1 per n sama dengan 7 minus 1 per 10 6 per 10 0,5. I minus 1 per n sama dengan 8 minus 1 per 10 7 per 10 itu 0,7. I minus 1 per n sama dengan 9 kurang 1 per 10 8 per 10 0,8. I minus 1 per n sama dengan 10 dikurang 1 per 10 9 bagi 10 0,9. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini. Ada 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 sampai 0,9. Nah, hitung FVI dikurang I min 1 per n. Jadi I nya sama dengan 1 sampai I sama dengan 10 ini kita kurangin masing-masing 0,08. 0,8 dikurang 0,0 dari sini.
dikurang ini dikurang ini, sampai ini dikurang 0,9. Ini hasilnya itu 0,0808. Nah, untuk 0,1587 kurang 0,0587. Ini hasilnya 0,0743. 0,0446. Selanjutnya 0,4207 dikurang 0,0207. Selanjutnya 0,573 dikurang 0,6. Hasilnya min 0,0207. Ini salah, ini 7257. 0,7257 dikurang 0,7 itu 0,0257. 0,8413 dikurang 0,8. 0,9192 dikurang 0,9. 0,0192. Setelah itu ini hasil tadi ini kita masukin ke tabel. Jadi terus 0,0257. Nanti yang ke 9 ini sama. Nanti 0,0207 0,0257 dan 0,0413 0,0192. Nah, selanjutnya di sini yang ketujuh hitung I per N dikurang F ya I. Jadi 0,1 dikurang 0,0808. Lihat dari tabel itu hasilnya itu 0,0492. Selanjutnya 0,2 dikurang 0,1587 itu 0,0413. 0,3 dikurang 0,3 dikurang 0,3 dikurang 0,2743. 0,0257. Ini hasilnya itu
0,4 dikurang 0,344 0,0554. Selanjutnya 0,5 dikurang 0,4207 itu sama dengan 0,0793. 0,6 dikurang 0,5000 0,7 dikurang 0,5793 hasilnya 0,1257. 0,8 dikurang 0,7257 sudah 0,0743. 0,9 kurang 0,8413 0,0587. Selanjutnya yaitu 1,0 dikurang 0,9192. Setelah itu 0,0808. Nah, setelah itu kita tulis di sini. Di sini nanti 0,092 0,0413 nanti 0,0797 yang ini 0,0743, ini 0,587, yang tadi 0,808. Hitung Kolmogorov Smirnov. Nah, rumusnya itu dia sama dengan max. Jadi satu lebih kecil I, N nilainya. Jadi F ini dikurang I min 1 per N, I per N dikurang F min I. Nah, DO nya, karena DO itu pilih nilai yang terbesar dari sini. Nah, nilai yang terbesar atau nilai maksimal itu ada di sini. Ada di 0,1207. Nah, kita tulis jadi DO nya yaitu 0,1207. Nah, yang ke-9 itu pengambilan keputusan hasil pengujian. Nah, aturan keputusan itu tolak 0 jika DO itu lebih besar dari DN, A. Ada tabel Kolmogorov Smirnov. Jadi A-nya itu diketahui di soal itu 0,05 dan N-nya 10 jumlah datanya, maka diperoleh DN, A sama dengan D-nya itu N-nya 10, alfa-nya itu 0,05. Jadi menghitung dapat dari 0,4092 itu dapat dari tabel uji Kolmogorov Smirnov. Karena D0 itu ternyata dia lebih kecil dari 0,10207, maka H0 diterima. Jadi D0 itu kan lebih kecil dibanding 0,40962. Jadi 0,40962 itu lebih besar dibanding 0,1207. Jadi H0 diterima. Nah, kesimpulannya itu data sampel yang dimiliki diambil dari skor ujian berdistribusi normal. Di sini P5 ada soal P5 yaitu tentang regresi linear sederhana dengan metode T-square. Nah, jadi dari soalnya yaitu dari soal sebagai berikut ini.
Dari soal diketahui bahwa ada siswa dengan banyak datanya itu 10, dengan jam belajar itu X, dan nilai ujiannya Y. Dan jadi di sini datanya udah urut, jam belajarnya itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dengan nilai ujiannya Y yaitu 50, 55, 65, 60, 70, 75, 78, 88, 85, 88, 95. Nah, untuk selanjutnya kita udah ada langkah-langkahnya. Itu pertama, persiapan data. Jadi kita harus bikin tabel. Ini siswanya ada 10, X-nya itu jam belajarnya kita masukin di sini. X-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya ya kita juga masukin lainnya yaitu 50, 55, 65, 60, 70, 75, 78, 85, 88, 95. Nah, selanjutnya untuk X kuadratnya itu kita kuadratin. Berarti 2 dikali 2 itu 4, 3 dikali 3 itu 9, 4 kali 4 itu 16, 4 kali 4 16, 5 kali 5 25, 6 kali 6 itu 36, 6 kali 6 36, 7 kali 7 49, 4 kali 8 64, 9 kali 9 81. Dan selanjutnya karena Y kuadratnya itu sama kayak tadi X kuadrat, kita harus kaliin juga. Jadi 50 kali 50 kita pakai kalkulator, 2500. 55 kali 55, 3025. 65 kali 65, 4225. 60 kali 60, 3500. Jadi 470, 4900. 75 kali 75, 5625. 78 kali 78, 6084. 85 kali 85, 7225. 88 kali 88, 7744. 87, 84 95 kali 9, 9.000. Nah, untuk ya kuadratnya udah kita hitung, selanjutnya kita hitung X kali Y. 2 kali 50, 100. 3 kali 55, 165. 4 kali 65, 260. 4 kali 60, 240. 5 kali 73, 50. 6 kali 75, 450. 6 kali 78, 4, 6, 8. 7 kali 85, ya 95. 8 kali 88, 704. 9 kali 95, 855. Nah, jadi udah kita hitung.
Selanjutnya itu kita bakal totalin X, Y, terus X kuadrat, Y kuadrat, dan X dikali itu. Tambah 3 itu 5, 5 tambah 4 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 5 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 6 30, 37, 45, 45 tambah 9 54. Selanjutnya kita tambah 50 tambah 5 5 ditambah 6 5 tambah 60 tambah 70 tambah 75 tambah 78 tambah 8 5 tambah 8 tambah 9 hasilnya 721. Nah, untuk yang X kuadratnya itu 4 ditambah 9 ditambah 16 tambah 16 tambah 25 tambah 36 tambah 36 tambah 49 tambah 64 tambah 81 336. Nah, untuk Y kuadratnya kita hitung 2500 ditambah 3025 ditambah 4225 ditambah 3600 ditambah 4900 ditambah 5625 ditambah 6084 ditambah 7225 ditambah 7744 ditambah 9025. Hasilnya yaitu 53 953. Karena nggak angkat tadi berarti sampai aja. Nah, sekarang X-nya kita tambah 100 ditambah 165 tambah 24 tambah 260 tambah 240 ditambah 350 ditambah 450 ditambah 458 ditambah 595 ditambah 704 ditambah 855. Hasilnya itu 4187. Identifikasi atribut dan label. Y sama dengan A plus BX. Ini rumusnya. Kan rumusnya sama dengan A plus BX. Nah, selanjutnya Y-nya itu sebagai variabel terikat atau yang biasa disebut dependent. Terus X-nya itu variabel tidak terikat atau disebutnya independent. Terus A itu konstantanya, B itu sama dengan koefisien regresi atau kemiringan atau besaran respons yang ditimbulkan oleh variabel. Selanjutnya yaitu kita akan menulis rumus dari regresi linear sederhana. Jadi kita tulis rumusnya sini. A sama dengan dalam kurung sigma Y tutup kurung dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, itu untuk rumus
A-nya. Dan sekarang untuk rumus yang B sama dengan dalam kita yang B ini nggak pakai dalam kurung, jadi N sama dengan yang baru dalam kurung sigma XY dikali, jadi ini kan N terus dikali sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y dibagi N lagi bawahnya dan dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Nah, ini untuk rumus nanti mencari A dan mencari B nya, karena kita akan mau memprediksi dengan berapa kalau misalkan 10 jam belajarnya 10 jam per minggu. Jadi nanti kita pakai rumus ini, yaitu hitung X kuadrat Y kuadrat X Y dan total dari masing-masing. Nah, nomor 3 itu sudah dijawab di nomor 1 yang menghitung tabel tadi. Jadi udah kita hitung kan X kuadrat yang berapa, Y kuadrat yang berapa, XY nya berapa, dan totalnya dari masing-masing juga sudah kita hitung. Ke langkah keempat, yaitu hitung A dan B berdasarkan dari persamaan yang telah ditentukan. Nah, jadi kita hitung A dan B nya dengan rumus yang ada di sini. Jadi kita hitung pertama koefisien regresi dalam kurung A. Nah, kita hitung pakai rumus yang ada di sini. Jadi masukin rumusnya, A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. A sama dengan sigma Y nya itu ada di 721. Sigma X kuadrat itu ada di 336 dikurang sigma X itu ada di 54. Sigma X itu ada di 4187. N nya itu ada 10. Sigma X kuadrat itu 336 dikurang sigma X itu 54, kita kuadratin alfa sama dengan, nah kita kali 721 dikali 336 sama dengan 242,256 dikurang 54 dikali 4187 sama dengan 226,098 bagi 10 kali 336 itu 3360 dikurang 54 kali 54.
ada di 2916. Alfa sama dengan, ini kita kurangin 2402, kita 242, ini dan kita hitung A-nya itu 242, 256 dikurang 226, 094 sama dengan 16,158 dibagi 3360 dikurang 2916 itu 444, hasilnya 16,15,8 dibagi 444 36,39. Nah, hasilnya untuk yang A segini. Nah, untuk yang B ini kita di sini aja kita hapus untuk yang B. Koefisien regresi yang B. Nah, B sama dengan rumusnya N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y bagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Jadi B sama dengan N nya itu ada 10, sigma X yaitu 4187 dikurang sigma X itu 54, sigma Y yaitu 721 bagi 10, sigma X kuadrat itu 336 dikurang sigma X itu 54 kuadratin B10 ini 41870 dikurang 54 kali 721 54 dikali 721 38 934 38 934 dibagi ini hasilnya 3360 dikurang 54 kali 54 tadi 2916 gitu saja. B sama dengan 41870 dikurang 38 934 sama dengan 2936. Ini 3360 dikurang 2916 itu hasilnya 444 sama kayak tadi. Ini dibagi 2936 dibagi 444 hasilnya itu 6,61. Nah, kita ada ketemu hasil koefisien regresi yang 4 itu 36,39, lalu yang koefisien regresi B-nya itu dapat 6,61. Nah, untuk yang kelima yaitu buatlah model regresi linear sederhananya. Jadi kita tulis di sini yang kelima yaitu buatlah model regresi
linear sederhana. Nah, tadi kan rumusnya yaitu Y sama dengan A plus BX, berarti Y sama dengan A nya itu 36,39 ditambah B nya itu 6,61 X, berarti ini model regresi linear sederhananya. Selanjutnya kita akan menghitung koefisien relasi dengan dilambangkan dengan R. Jadi rumusnya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita hitung koefisien relasinya. Jadi R sama dengan 10 sigma X itu 41 sigma XY 41870 dikurang sigma X itu 54 sigma Y itu 721 dibagi akar 10 sigma X kuadrat itu 336 dikurang sigma X 54 dikuadratkan 10 ini sigma Y kuadrat itu 53953 dikurang sigma Y itu 721. Nah, R sama dengan 41870 dikurang 54 kali 721. Hasilnya 38934 dibagi akar 3360 dikurang 54 kali 54 2916 ini dikali 5 jadi 539 530 dikurang ini 721 nya jangan lupa dikuadratkan, jadi 721 kali 721 itu hasilnya 5198441 untuk kurung. Nah, 41870 dikurang 38934 2936, jadi R sama dengan 2936 dibagi akar 3360 dikurang 2916 3360 dikurang 2916 sama dengan ini 444 dikali 53930 dikurang 5198441 sama dengan 19689. Nah, jadi R itu 2936 dibagi, nah ini kita kaliin dulu 444 dikali 19689, 444 dikali 19689 sama dengan R sama dengan 2936 dibagi akar 8741916-nya 2936 dibagi akar 8741916. Akar dari 8741916 itu adalah sama dengan 2936 dibagi 2
Nah, jadi 2936 dibagi 2956,67 itu ada di 0,9930, ada di 0,9930. Jadi untuk R itu R sama dengan 0,9930, berarti R nya itu sama dengan 0,993. Koefisien determinasi, rumusnya R kuadrat sama dengan R kuadrat kecil, berarti sini R kuadratnya itu 0,993, kita kuadratin, hasilnya yaitu 0,986. Nah, jadi di sini 0,986 kita ubah seperti koefisien determinasinya adalah 98,6%. Untuk selanjutnya yaitu tab ke-8. Jadi prediksi siswa belajar selama 10 jam. Prediksi siswa belajar 10 jam. Nah, kan tadi diketahui persamaannya itu Y sama dengan 36,39 ditambah 6,61X. Jadi kita masukin Y sama dengan 36,39 ditambah 6,61X. Y sama dengan 36,39 ditambah 6,61X. Kita masukin 10, kita substitusiin. Selanjutnya Y sama dengan 36,39 ditambah ini dikali 6,61 dikali 10 sama dengan 66,1. Nah, ini ditambah 36,39 ditambah 66,1 sama dengan Y sama dengan 102,49. Nah, jadi untuk pengujian siswa yang belajar selama 10 jam itu ada di persamaannya itu Y sama dengan 102,49. Demikianlah presentasi jawaban UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.